Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sudah rileks atau masih tegang ini? Oke, alhamdulillah sudah rileks ya. Tadi sebelum saya masuk ke sini, Bapak Ibu sudah mendapatkan materi dari Bapak narasumber kita, ya Pak WR1. Ya. Tentang apa Bapak Ibu? Oke, konsep moderasi beragama. Nah, kira-kira Bapak Ibu masih ingat tidak apa 4 indikator moderasi beragama yang tadi sudah disampaikan? Kebangsaan. Oke, komitmen kebangsaan. Terus yang kedua, Bapak Ibu, toleransi. Oke, yang sini berikutnya, oke, anti kekerasan. Kemudian, oke, akomodatif atau penghargaan terhadap budaya lokal. Oke. Bapak Ibu, materi berikut ini merupakan bagian materi yang masih ada kaitannya dengan konsep moderasi beragama. Apa itu Bapak Ibu? Ya. Wawasan kebangsaan dan jati diri Kementerian Agama. Jadi kaitannya dengan apa Bapak Ibu kira-kira dari sekian indikator moderasi beragama? Ya, yang paling terkait itu adalah yang nomor 1, meskipun nanti juga saling terkait dengan yang lainnya, ada toleransi juga, ada anti kekerasan juga, dan juga penghargaan terhadap budaya lokal. Bapak Ibu sekalian, ya, kira-kira kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, ada tidak negara yang dulunya ada tapi sekarang di peta sudah tidak lagi ada? Gimana Bu? Yugoslavia. Oke, Yugoslavia. Oke. Terus ada lagi nggak Bapak Ibu? Mana? Oke, Bapak yang di pojok. Oke, Uni Soviet. Ya, wah, Bapak Ibu ini keren semua. Ini pasti mapnya ini ya aktif terus ya. Ada notifikasi atau otomatis tadi tiba-tiba langsung ngejawab. Ya, yang tadi ibunya langsung ada tulisan Yugoslavia jawabannya. Wah, smartphone kan emang. Ya. Baik Bapak Ibu, ada 2 negara tadi. Bapak Ibu kira-kira kalau misalnya kita lihat terlebih dahulu, ya, Yugoslavia. Ada yang pernah mendengar mengenai Yugoslavia Bapak Ibu? Bosnia Herzegovina. Mana itu? Oke, Bosnia Herzegovina. Terus mana lagi kira-kira Bapak Ibu ketika disebut Yugoslavia? Serbia. Oke. Nah, itu adalah di antara dari negara-negara yang sekarang terpecah, yang dulunya Yugoslavia, ya, tapi karena satu hal ya, dan beberapa hal lain yang menjadikan Yugoslavia terpecah. Kira-kira Bapak Ibu tahu nggak apa yang menjadikan Yugoslavia itu terpecah Bapak Ibu? Sehingga menjadikan Yugoslavia runtuh dan menjadi negara-negara bagian tadi. Apa Bapak Ibu kira-kira? Apa? Konflik etnis. Konflik. Atau ada lagi nggak Bapak Ibu? Apa? Tidak bisa mengelola perbedaan. Oke. Itu diantara dari sekian hal yang mungkin yang menjadikan Yugoslavia pada waktu itu akhirnya runtuh. Nah, coba kita lihat satu lagi Bapak Ibu, Uni Soviet. Apa yang menjadikan Uni Soviet runtuh Bapak Ibu sehingga sekarang ini menjadi negara yang disebut Rusia, kemudian pecahannya ada Ukraina, kemudian ada negara-negara yang itu loh Bu, Bapak Ibu yang belakangnya diakhiri dengan Tantan itu Bapak Ibu, ya. Uzbekistan, Tajikistan, Kazakhstan dan sebagainya. Itu adalah negara yang dulunya adalah Uni Soviet. Nah, kira-kira apa Bapak Ibu yang menjadikan Uni Soviet terpecah? Ya, kurang lebih hampir sama Bapak. Jadi mereka lagi-lagi gagal dalam mengelola perbedaan yang ada di negara mereka. Itu yang akhirnya menjadikan Uni Soviet runtuh dan sekarang menjadi Rusia dan beberapa negara lain yang ada di sekitarnya itu. Oke, next slide. Nah, ini tadi Bapak Ibu yang kita sudah brainstorming, Bapak Ibu sudah menyebutkan beberapa jawaban, ya, kurang lebih demikian, ya, yang terkait dengan Yugoslavia, mereka ada konflik antar etnis, demikian juga yang namanya Uni Soviet itu juga karena ada perbedaan dan juga
saya masih ingat ada kebijakan yang memang krusial yang menjadikan presidennya waktu itu menjadi dalam tanda kutip Bapak Ibu biang kerok dari runtuhnya Uni Soviet. Siapa Bapak Ibu? Bapak Ibu tahu nama presiden yang terkenal di Uni Soviet itu? Iya, betul, Michael Gorbachev. Ya, Michael itu bahasa Inggris ya Bu ya. Kalau bahasa Arabnya itu Mikael Bapak Ibu. Ya, jadi malaikat Mikael. Ya, Michael Gorbachev itu konon menjadi pemicu dan salah satu dari kebijakannya menjadi pemicu dari runtuhnya Uni Soviet ya, dengan dua kebijakan yang sangat fenomenal pada waktu itu, namanya Glasnost sama Perestroika. Nah itu nanti Bapak Ibu bisa lihat kembali ya, gara-gara Glasnost dan Perestroika itu masyarakat Uni Soviet menjadi sangat terbuka dan dalam tanda kutip juga ugal-ugalan. Nah, tapi pemerintah tidak bisa memanage dengan baik. Saking ugal-ugalannya terlalu bebas ya, ini akhirnya mereka terpecah. Nah itu tadi kasus di Uni Soviet ya, jadi kita bisa melihat dua negara ini ya terpecah. Oke, sekarang Bapak Ibu ya, saya bertanya lagi kepada Bapak Ibu, ada negara yang dulunya terpecah tapi kemudian akhirnya mereka bersatu. Ada yang tahu Bapak Ibu mana? Oke ya, Jerman. Jerman dulunya itu terpecah mana sama mana Bapak Ibu? Jerman Barat. Oke, Jerman Barat sama Jerman Timur. Oke. Terus ada lagi Bapak Ibu yang mulanya mereka itu saling berperang Bapak Ibu. Asalnya saling berperang. Ya, ini sama-sama negara Barat. Kemudian setelah Perang Dunia Kedua ya, sekitar tahun 1939 sampai 1945 ya, 6 tahun berlangsung di Perang Dunia, mereka akhirnya memutuskan untuk bersatu. Mana Bapak Ibu? Iya betul, Uni Eropa. Ya, Uni Eropa itu Bapak Ibu. Ya, Uni Eropa itu dalam ceritanya menarik Bapak Ibu. Kenapa? Mereka asalnya adalah berkonflik karena mereka terlibat di Perang Dunia, saling bermusuhan Bapak Ibu pada waktu itu. Kemudian akhirnya mereka menginisiasi bagaimana supaya perdamaian tercapai di antara mereka. Mengupayakan perdamaian di antara mereka yang asalnya saling bermusuhan, saling bertikai. Dan ya, apa idenya, apa inisiasinya? Mereka mengupayakan untuk membentuk organisasi bersama yang disebut dengan Uni Eropa. Jadi kita bisa melihat dua perbedaan, ya, dua fenomena yang berbeda di negara kita, di dunia ini Bapak Ibu, di beberapa negara yang berbeda, yang asalnya bersatu kokoh ya, kemudian mereka terpecah, dan kemudian kita bisa melihat contoh dari dua negara juga ya, dari negara lain yang asalnya terpecah tapi kemudian bersatu ya, yakni Jerman ya. Dan kita juga bisa melihat asalnya ada negara-negara yang terpecah kemudian mereka bersatu menjadi Uni Eropa. Ini Bapak Ibu ya, Jerman dan Uni Eropa. Kita tadi sudah bersama-sama mencoba untuk brainstorming bagaimana kasus yang terjadi ya dari segi historis. Jerman pernah terpisah ya, kemudian pada tahun 1990 ya, 3 Oktober 1990 mereka bersatu kembali ya. Uni Eropa terbentuk di kisaran tahun 1950-an. Oke. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana apabila beberapa fenomena dari beberapa negara tadi kita tarik ya, untuk kita gambarkan, kita refleksikan ke negara kita Indonesia. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ya, apa yang akan mempersatukan Indonesia kita? Jadi mungkin pertanyaannya begini Bapak Ibu, sebelum ke pertanyaan ini ya, kira-kira Bapak Ibu ingin Indonesia ini sampai berapa tahun ke depan sih? Ya yang lama. Oke, tentunya masih pengen yang lama kan, supaya apa? Anak cucu kita nanti masih menikmati Indonesia ini, ya, Indonesia tercinta. Ya. Betul Bapak Ibu ya? Iya, jelas itu ya. Kita tidak ingin Indonesia kita ini seperti halnya dua negara yang tadi kita sebutkan, ya, yakni Yugoslavia sama Uni Soviet.